mata kuliah Modifikasi Perilaku dengan dosen pengampu Ibu Umi Nadra MPD. Nah, untuk melanjutkan materi selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan saya. Perkenalkan, nama saya Nurhaida dengan nomor NIM 0303212060. Nah, nama saya Fadila Putri dengan nomor NIM 0303212038. Nah, selanjutnya yaitu saya Ranisa Fitri dengan NIM 0303213148. Dan saya Anissa Sahara dengan nomor NIM 0303213100. Saya Khairika Mahrani dengan NIM 0303212020. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian modeling. Modeling adalah proses belajar dengan cara mengamati, meniru perilaku orang lain yang dijadikan sebagai contoh ataupun model. Nah, selanjutnya saya membahas mengenai jenis-jenis modeling. Nah, di sini saya membahas jenis modeling terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu live modeling. Nah, live modeling ini adalah penokohan atau model yang dilakukan secara nyata. Contohnya seperti guru, teman sebaya, orang tua. Nah, yang kedua ada multiple modeling atau modeling ganda. Nah, modeling ini atau jenis penokohan ini mungkin terjadi dalam sebuah kelompok. Nah, yang ketiga yaitu adalah symbolic modeling. Nah, modeling ini dilakukan secara tidak nyata yang disajikan melalui bentuk video, film, ataupun slide. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prosedur di dalam modeling. Nah, biasanya prosedur di dalam modeling ini terjadi di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadarin ataupun tanpa kita ketahui. Banyak orang-orang yang mencontoh tanpa melihat latar belakang ataupun perilaku yang telah mereka amati. Nah, menurut Bandura terdapat 4 teknik dalam modeling. Yang pertama yaitu tahap atensi. Nah, tahap atensi ini biasanya kita bilang mengenai tahap mengingat. Nah, tahap memperhatikan. Nah, pada tahap memperhatikan ini biasanya seseorang itu dapat memperhatikan tokoh yang mungkin menurut dia tertarik untuk menelaahnya. Kemudian juga pada tahap atensi ini dia juga akan mencontoh cara berpikir ataupun berperilaku dari seseorang tersebut. Nah, yang kedua yaitu tahap retensi. Nah, tahap retensi ini biasanya kemampuan orang untuk mengingat hal yang telah diperhatikannya tadi. Kemudian yang ketiga yaitu tahap reproduksi. Tahap reproduksi ini adalah tahap untuk mencoba menyesuaikan diri dengan model yang telah ditelaahnya. Dan yang keempat yaitu tahap motivasi dan penguatan. Pada tahap terakhir ini, biasanya individu dapat mencontohkan secara langsung hal-hal yang mungkin menurut dia tertarik ataupun hal-hal yang menurut dia bersifat baik yang dapat dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi mengenai tujuan teknik modeling. Nah, adapun tujuan teknik modeling ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada development of new skill, yang mana ini dapat memperoleh pengetahuan dan tingkah laku baru dan menunjukkan adanya perubahan-perubahan pada sikap individu sendiri. Yang kedua ada facilitation of resting of behavior, yang mana ini mampu menghilangkan respon takut untuk mencontohkan perilaku yang dicontohnya. Yang ketiga ada change in inhibition about self-expression, yang mana pengamatan terhadap respon-respon yang ditujukan oleh individu ini sendiri setelah si individu ini sendiri mengamati model yang ditirunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari teknik modeling. Yang pertama yaitu dapat membantu individu dalam memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan baru, sehingga nantinya dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan pada tingkah laku yang baru. Yang kedua yaitu membantu individu untuk menghilangkan perasaan takut dan juga cemas untuk melakukan suatu perilaku yang baru. Yang kemudian yaitu setelah mengamati model, maka individu sebagai pengamat mempunyai keinginan untuk mencontohkan tingkah laku yang mungkin sudah diketahui sebelumnya, sehingga individu tersebut mengetahui kendala ataupun hambatan yang ada dalam pelaksanaan tersebut. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Pagi Raya. Iya,
mau tanya nih Fadira udah pernah belum melakukan sesi konseling baik itu di sekolah maupun di luar dari sekolah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, karena Fadira belum pernah, maka Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sesi konseling ini agar Fadira nanti mengerti tahapan-tahapan pada saat kita melakukan sesi konseling. Nah, sesi konseling ini merupakan bantuan ataupun upaya dari seorang konselor kepada kliennya untuk dapat mengentaskan permasalahan, baik itu permasalahan pribadi, sosial, karir, dan belajarnya. Nah, kemudian Fadira, terdapat dua asas di sesi konseling ini yang perlu saya tekankan, yaitu ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Nah, untuk asas keterbukaan ini, di dalam asas keterbukaan ini Fadira nantinya akan diminta untuk menceritakan seluruh permasalahan Fadira dengan terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi, agar nanti permasalahan yang Fadira hadapi ini dapat kita entaskan bersama. Dan saya berharap Fadira pada saat melakukan sesi konseling ini berperan secara aktif. Kemudian yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, untuk asas kerahasiaan ini, di sini seluruh permasalahan yang nantinya Fadira ceritakan kepada Ibu itu tidak akan dibocorkan, tidak akan diberitahu kepada siapapun, dan akan bersifat rahasia. Jadi Fadira tidak perlu khawatir untuk permasalahan yang nantinya akan Fadira ceritakan kepada saya. Nah, Fadira sudah mengerti? Nah, karena Fadira sudah mengerti, Fadira sudah siap melakukan sesi konseling dengan saya pada hari ini? Nah, karena kamu tadi mengatakan sudah bersedia mengikuti sesi konseling pada hari ini dengan saya, jadi saya ingin menanyakan terlebih dahulu. Coba Fadira, kamu ceritakan permasalahan apa yang kamu alami saat ini? Masalah yang saat ini saya alami adalah saya takut tampil di depan halayak ramai. Fadira, kenapa kamu berpikiran sedemikian itu? Karena saya pernah merasa di posisi itu dulu, jadi saya mengakibatkan saya takut.
solusi dari permasalahan yang kamu hadapi saat ini, maka saya berinisiatif untuk memberikan kamu ataupun membantu kamu keluar dari permasalahan kamu, yaitu melalui teknik konseling. Pak Dira sudah tahu apa itu teknik konseling modeling? Belum, Bu. Nah, karena Pak Dira belum tahu teknik modeling ini, nah teknik modeling ini kita meniru ataupun mencontoh hal-hal yang baik dari model itu sendiri. Nah, permasalahan Pak Dira ini kan itu pada ketakutan berbicara ataupun ketakutan berbicara di depan umum, begitu kan Pak Dira? Nah, Pak Dira, di dalam teknik modeling ini ada dua prosedur yang dapat digunakan. Nah, yang pertama ada teknik modeling langsung dan yang kedua ada teknik modeling simbolik. Nah, teknik modeling langsung ini yaitu digunakan untuk mengajarkan tingkah laku melalui contohnya secara langsung. Sedangkan teknik modeling simbolik ini disajikan melalui seperti video-video di YouTube, terus slide-slide ataupun video-video lainnya. Nah, jadi apakah kamu sudah mengerti mengenai penjelasan teknik modeling tadi, Pak Dira? Sudah, Bu. Nah, jadi menurut pendapat kamu, Pak Dira, kamu ingin menggunakan teknik yang mana? Sepertinya saya ingin menggunakan teknik yang video tadi, menggunakan video. Oh, Ibu tahu kamu ingin menggunakan video teknik modeling simbolik, yang mana itu tadi melalui media video, begitu bukan? Ya, Bu. Nah, jadi Pak Dira, saya nanti akan mengirimkan atau akan menontonkan sebuah video melalui YouTube, yang mana nanti kamu bisa melihat ataupun mencontohkannya. Nah, kamu juga bisa melihat video lain yang menurut kamu sesuai dengan permasalahan kamu. Yang intinya dalam video itu nanti akan ada cara membangun kepercayaan diri yang baik dan akan membuat kamu tampil untuk percaya diri. Nah, bagaimana Pak Dira? Jadi Bu, setelah saya tonton itu, apakah saya harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari saya? Nah, itu pertanyaan yang bagus Pak Dira. Betul kamu katakan bahwasanya setelah kamu melihat menonton ataupun melihat dari YouTube, kamu perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kamu. Itulah gunanya teknik modeling, agar kamu bisa melihat adakah tidak perubahan dalam diri kamu setelah kamu melihat model yang menurut kamu itu baik dan sesuai dengan permasalahan kamu. Nah, bagaimana Pak Dira? Apakah kamu sudah mengerti? Iya, Bu, saya sudah mengerti. Nah, baik. Jadi nanti akan saya kirimkan ya Pak Dira videonya dan kamu bisa menontonnya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kamu. Lalu Pak Dira, kapan Ibu bisa melihat progres kamu setelah kamu nonton video modeling itu? Saya belum tahu, Bu. Oh, begini saja Pak Dira. Setelah kamu melihat atau menonton video tersebut, saya ingin melihat progresnya. Jadi saya mau itu kita minggu depan itu saya sudah bisa melihat progres kamu. Bisa, Bu. Nah, karena kamu mengatakan tadi bisa, jadi saya harap minggu depan itu kita bisa bertemu kembali. Nah, Pak Dira, sesi konseling hari ini telah berakhir. Nah, saya sangat senang, sangat berterima kasih kepada Pak Dira karena sudah mau menceritakan seluruh permasalahannya dengan terbuka sehingga kita sama-sama bisa mencari jalan keluar, dan saya juga tadi bisa memberikan solusi ataupun alternatif dengan memberikan tugas melalui teknik modeling. Oke Pak Dira? Bu, terima kasih juga ya Bu telah mendengarkan cerita-cerita saya. Iya Pak Dira, saya senang hati mendengar cerita tentang permasalahan kamu. Semoga kamu dapat bisa membangkitkan kembali diri kamu dan motivasi diri kamu. Oke Pak Dira? Oke. Pak Dira, bagaimana kabarnya Pak Dira hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Dira hari ini, bersedia untuk mengikuti sesi konseling? Bersedia, Bu. Oke, baik. Pak Dira, apakah kamu sudah menerapkan teknik modeling yang saya suruh di pertemuan minggu kemarin? Sudah, Bu, saya sudah menerapkannya. Alhamdulillah. Wah, hebat sekali ya Pak Dira. Ternyata kamu sudah mencontohkan, sudah meniru lalu menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari kamu. Nah,
siang. Adapun penggunaan layanan dan konseling ini ialah layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu mengatasi berbagai masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, layanan ini memberikan dukungan melalui proses komunikasi yang efektif, memberikan pemahaman diri, dan membantu pengambil keputusan yang lebih baik. Wah, hebat Pak Dira. Selamat menuntut lagi Pak Dira. Nah, Pak Dira itu kamu bisa Pak Dira. Bagaimana tadi perasaannya pada saat di depan kelas dan membayangkan ada teman-teman di dalam ruangan ini? Perasaan saya tadi deg-degan Bu, tapi saya mencoba mengendalikan diri saya, mengontrol diri saya bahwasanya saya bisa. Nah, bagus Pak Dira. Itu adalah afirmasi positif yang baik untuk diri Pak Dira. Wah, bagus sekali Pak Dira. Saya melihat sudah ada memang perkembangan dalam diri kamu. Kamu tadi sudah berani tampil juga di depan saya dan menganggap di ruangan ini banyak teman-teman. Nah, yang perlu kamu terapkan Pak Dira, kamu perlu menerapkan dan mengembangkan kepercayaan diri kamu kembali, serta pada saat nanti presentasi kamu hanya perlu menguasai materi saja. Baik Bu, saya akan berusaha untuk menerapkannya di kehidupan saya dan berusaha untuk bisa tampil lebih berani lagi di depan teman-teman saya. Nah, itu sangat bagus Pak Dira. Jadi karena sudah selesai sesi kita pada hari ini Pak Dira, saya berharap kedepannya progres kamu akan lebih baik lagi dan saya menunggu perkembangan kamu dan saya akan pantau juga apakah progres yang kamu terapkan ini menurun atau tidak. Bagaimana Pak Dira? Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu telah membantu saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Sama-sama Pak Dira. Semoga kamu semakin bisa ya tampil di dalam kelas. Sukses ya Bu. Iya Pak Dira. Hati-hati ya Pak Dira. Nah, di sini kami akan membahas mengenai sesi konseling yang telah dilakukan oleh teman kami sebelumnya. Nah, kami membahas mengenai mulai dari prosedur pelaksanaan konseling individual, teknik yang digunakan, jenis teknik yang digunakan, dan prosedur teknik yang digunakan. Nah, dalam sesi konseling individual terdapat tahapan-tahapannya. Yaitu yang pertama, gimana tahapannya? Nah, kalau menurut saya kan itu di dalam proses konseling yang pertama itu tahap ATB. Nah, menurut saya dari saya mengamati proses konselingan tadi, seorang konselor dia sangat bagus dalam penerimaan klien, kemudian tata cara penyambutan, terus itu cara duduk klien, cara menyambut kliennya juga itu sudah termasuk ke dalam teknik di dalam ATB. Nah, yang kedua yaitu tahap mengeksplorasi. Nah, pada tahap mengeksplorasi ini, konselor mencari tahu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien, mulai dari berempati, bersimpati, dan juga mengafirmasi kembali apa yang sudah dijelaskan oleh klien tersebut. Yang ketiga, bagaimana menurut Rani? Ya, yang ketiga yaitu tahap penafsiran, di mana seorang konselor itu berusaha menafsirkan masalah-masalah yang dihadapi seorang klien tersebut. Nah, di mana kan permasalahan seorang klien tersebut tentang kurangnya rasa percaya diri. Nah, yang keempat ada tahap pembinaan. Nah, di tahap pembinaan ini adalah tahap inti dari tahap pelaksanaan konseling ini. Nah, pada tahap pembinaan ini, konselor menggunakan teknik modeling, yang mana teknik modeling itu adalah teknik mencontohkan perilaku secara langsung maupun tidak langsung. Nah, menurut kamu gimana teknik yang digunakan dari sesi konseling video tersebut? Nah, teknik dalam proses konselingan menggunakan teknik modeling itu kan dari yang pertama itu kita menggunakan teknik menurut Bandura lah ya. Menurut Bandura itu yang pertama ada teknik atensi. Teknik atensi ini kan bisa kita lakukan cara kita memperhatikan sesuatu. Benar tadi yang dikatakan saudara Rani gitu kan, bahwasanya tadi seorang konselornya memberi tugas, ya bisa bilang memberi tugas tentang melihat video tentang percaya diri. Nah, di tahap atensi itu seorang klien melihat dari video itu gimana seorang public figure tadi.
Nah, yang kedua yaitu ada tahap retensi namanya. Nah, tahap retensi ini yaitu tahap untuk mengingat setelah klien melihat, dia mengingat apa-apa aja hal yang bisa dicontohnya dan hal-hal yang membuat dia tuh bangkit dari rasa kurang percaya diri tadi. Nah, yang ketiga yaitu ada namanya tahap retensi. Nah, tahap retensi ini biasanya tahap yang bisa dilakukan klien itu untuk menyesuaikan diri dia. Bisa nggak ya aku menyesuaikan diriku ataupun hal-hal yang menurut aku tuh bisa kulakukan untuk meningkatkan percaya diri tadi. Nah, dan yang terakhir yaitu tahap memotivasi ataupun penguatan. Nah, di tahap motivasi dan penguatan ini kayak adanya timbul di diri dia untuk memotivasi dirinya, dia bisa, kenapa aku enggak gitu kan. Dia bisa kok percaya diri dengan cara berbicara di halayak ramai dan lain sebagainya. Nah, disitulah dia melakukan penguatan gitu kan, penguatan untuk meningkatkan percaya diri tadi dengan cara dia melakukan ataupun mencontoh hal-hal yang baik dari video public figure tersebut gitu. Kalau menurut Rani dari tahap konseling tadi gimana? Ya, sama seperti yang dibilang saudari Kerika tadi, sama tahapannya sudah dilakukan sesuai dengan yang seperti dikatakan Bandura, yang dimana ada tahap atensi, retensi, reproduksi, tahap motivasi dan penguatan, tahap motivasi, dan yang terakhir adalah tahap penguatan gitu. Nah, di video sebelumnya juga telah ditampilkan kan bahwa seorang konselor itu juga memberikan tugas kepada seorang konseli untuk tampil di depan seorang konselornya itu untuk membacakan kalimat ataupun skrip gitu kan, dan dan dari situ maka muncullah kayak rasa percaya diri seorang konseli tersebut gitu. Pada sesi konseling video sebelumnya tadi, konselor menggunakan teknik bernama teknik modeling. Nah, teknik modeling adalah teknik tingkah laku tindakan yang dilakukan untuk menirukan atau mengamati tingkah laku orang lain yang dilihat secara nyata maupun tidak nyata. Nah, menurut kamu konselor tadi bagaimana? Nah, dari video tersebut kan seorang konselor tadi menawarkan teknik modeling, yaitu ada dua, yaitu teknik modeling bersifat langsung maupun simbolik. Nah, kalau langsung ini kan teknik modeling yang dicontohkan dengan orang ataupun secara langsung gitu. Namun kalau simbolik kan dengan menonton YouTube ataupun video yang lain. Nah, kemudian seorang klien tersebut memilih teknik modeling simbolik, yang dimana dengan menonton YouTube ataupun yang lainnya gitu. Nah, untuk itu yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur atau pelaksanaan dari teknik modeling ini. Yang pertama ada tahap atensi. Nah, tahap atensi ini adalah tahap memperhatikan, di mana konselor memberikan sebuah video berupa video motivasi ataupun perlakuan mengenai ketidakpercayaan diri. Nah, dari situ klien melihat bagaimana isi video tersebut. Yang kedua ada tahap retensi atau mengingat. Nah, setelah klien melihat video tersebut, klien mengingat apa-apa saja yang ada dalam video itu, baik itu perilaku, tingkah laku, dan juga perlakuan yang dilakukan dalam video tersebut. Yang selanjutnya bagaimana? Nah, tahap selanjutnya itu ada namanya tahap reproduksi, yang dimana tahap yang mengekspresikan gitu kan. Kita secara langsung mengekspresikan perilaku dari modeling yang telah kita lihat tadi. Nah, di situ seorang konselor memberi tugas tuh kan dalam bentuk video. Kemudian di tahap ini, di teknik tahap reproduksi ini, seorang klien mengekspresikan, dia secara langsung mengekspresikan apa yang dilihat dia nanti sesuai dengan dirinya untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi. Nah, yang terakhir yaitu tahap motivasi ataupun penguatan. Nah, di tahap motivasi dan penguatan ini biasanya seorang klien lebih mencontohkan secara langsung di dirinya gitu.
apa yang dilihat dia di video, dia langsung mencontohkan ini sesuai nggak sama aku gitu. Nah itulah tahap yang ketiga, yaitu tahap yang keempat itu motivasi dan penguatan terhadap dirinya. Nah, efek samping dari tahap ataupun teknik modeling ini adalah klien menjadi berani untuk tampil di depan halayak umum ataupun di depan kelas. Dari video sesi coaching itu gimana tahapan maupun prosedur yang dilakukan? Nah, kalau menurut saya sih semua prosedur ataupun teknik yang dilakukan di video sebelumnya itu video yang dilakukan proses pengesalingan antara si Dira dengan si Maida, menurut saya itu sudah berjalan secara efektif sesuai dengan prosedur maupun teknik yang ada di dalam modeling tadi gitu. Kalau menurut kamu? Ya, menurut saya prosedur maupun teknik tersebut sudah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif kepada seorang klien, yang mana klien tersebut Dira yang membuat Dira itu lebih percaya diri. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai sesi konseling yang dilakukan oleh Fadira dan juga Nurhaida dengan teknik modeling. Berakhirlah penyampaian materi dan sesi konseling dari kami. Maka berakhir pula video kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih kami ucapkan.